Perkenalkan, nama saya Ari Mardian. Di sini saya bersama Mas Pramudita Rahmanto akan menyampaikan materi ke-8 tentang ragam media penyampaian pesan ditinjau dari modalitas sensori materi. Nah, media pembelajaran itu merupakan hal yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran suatu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi materi yang diajarkan. Media pembelajaran itu tidak hanya berfungsi sebagai pengantar informasi, tetapi juga membantu siswa untuk membangun keterampilan dan kemampuan dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mengembangkan kreativitas. Oleh karena itu, media pembelajaran merupakan hal yang sangat penting ya dalam proses belajar mengajar. Di era digital seperti saat ini, penggunaan media pembelajaran digital semakin populer dan menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien dalam membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Lalu banyak pengembangan dan inovasi media pembelajaran yang ini tujuan dari pengembangan dan inovasi media pembelajaran ini untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran tersebut. Beberapa pengembangan media pembelajaran yang telah dilakukan untuk saat ini berkembang itu menggunakan penggunaan multimedia ya, menggunakan virtual reality, augmented reality, game-based learning, e-learning, dan pembelajaran berbasis cloud. Dengan pengembangan dan inovasi media pembelajaran yang terus berkembang, ya, seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang, ini diharapkan siswa dapat lebih aktif dan kreatif pembelajarannya, serta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik. Dalam presentasi ini nanti akan membahas lebih lanjut tentang ragam media penyampaian pesan ditinjau dari modalitas sensori materi serta perannya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Karena pembelajaran yang ada di sekolah saat ini akan terus berkembang sesuai dengan teknologi yang berkembang. Ragam media penyampaian pesan ditinjau dari modalitas sensori materi. Ini ada 4 bagian. Ada visual, audio, multimedia, dan permainan edukatif. Untuk media visual sendiri itu merupakan media yang menggunakan gambar, ilustrasi, diagram, atau video sebagai alat penyampaian pesan. Media visual ini sangat efektif untuk membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang abstrak, sulit dipahami dengan kata-kata saja. Salah satu contoh media visual yang umum digunakan dalam pembelajaran yaitu poster, slide presentasi seperti yang kami buat ini, buku gambar, dan video pembelajaran. Yang berikutnya adalah media audio. Media audio merupakan media yang menggunakan suara sebagai alat penyampaian pesan. Media audio sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan suara, seperti pelafalan kata, memproses produksi bunyi, dan musik. Sebagai contoh yaitu media audio yang umum digunakan dalam pembelajaran itu yaitu rekaman suara, ada podcast, ada musik. Yang berikutnya, permainan edukatif. Permainan edukatif ini adalah media pembelajaran yang menggunakan permainan sebagai alat penyampaian pesan.
permainan edukatif sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara pembelajaran konvensional. Contoh permainan yang edukatif yang umum digunakan dalam pembelajaran yaitu puzzle. Lalu permainan papan, permainan digital. Yang berikutnya media multimedia. Media menggunakan gabungan dari media visual, audio, dan teks sebagai alat penyampaian pesan. Media multimedia ini sangat efektif dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Contoh media multimedia yang umum digunakan pembelajaran itu ada e-book, ada simulasi, ada video interaktif. Secara keseluruhan, setiap modalitas sensori materi itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, oleh karena itu, penggunaan media penyampaian pesan yang tepat harus sesuai dengan konteks dan tujuannya itu dalam pembelajaran itu apa. Dan tujuan dan konteks pembelajaran itu sangat penting untuk memastikan efektivitas dalam pembelajaran yang dilakukan. Ini akan kami jelaskan per secara detail ya. Untuk media visual. Untuk media visual yang melibatkan media penglihatan, terdapat dua jenis peran yang dimuat dalam media visual, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal terdiri dari kata atau bahasa verbal dalam bentuk tulisan, yakni sebagai pengganti bahasa verbal. Maka ia bisa disebut sebagai bahasa visual. Bahasa visual inilah yang kemudian menjadi software-nya media visual. Ini menurut Yudi. Untuk karakteristik media visual, itu media hanya dapat dilihat. Lalu media visual, media yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari garis dan bentuk warna, dan struktur dan tekstur, maaf. Itu menurut Hirnawan dan Arsar. Nah, dari karakter tersebut ya, kita dapat menyimpulkan bahwa media visual itu sangat efektif untuk menyampaikan pesan atau informasi yang berkaitan dengan visualisasi konsep atau ide, seperti grafik, ilustrasi, atau diagram. Selain itu, media visual juga sangat berguna dalam membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit dipahami dengan kata-kata saja, seperti konsep matematika atau sains. Namun, penggunaan media visual juga memiliki kelemahan. Untuk kelemahannya itu kurang efektif dalam penyampaian informasi yang kompleks atau abstrak. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran yang tepat, perlu mempertimbangkan karakteristik media tersebut sama siswanya. Itu seperti apa karakteristiknya untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, berikutnya komponen-komponen media visual. Ini menurut Kustiawan, ini ada titik, ada garis, bidang, ruang, bentuk, warna, dan tekstur. Titik ini adalah tanda kedudukan sesuatu, dan titik ini bekas atau jejak dari alat yang berujung runcing secara teori. Untuk garis, ini disebut sebagai rangkaian titik-titik yang memanjang yang ditimbulkan akibat goresan atau tarikan suatu alat seperti pensil, pena, kuas, dan lain-lain. Dalam media sederhana, garis berfungsi untuk membentuk wujud sebagai gambar atau sketsa yang berfungsi sebagai simbol. Yang berikutnya bidang. Bidang itu bangun datar atau permukaan yang mempunyai ukuran panjang dan lebar dan dibatasi oleh bagian terluar atau kelilingnya. Yang keempat itu ruang.
itu adalah massa yang mempunyai dimensi ke atas, bawah, ke kiri, kanan, dan ke depan, ke belakang. Ruang ini erat hubungannya dengan unsur bentuk. Oleh karena itu, bentuk seperti model atau tiruan secara pasti mempunyai ruang tertentu. Yang berikutnya, bentuk ialah wujud atau bangun yang memiliki isi atau volume yang sifatnya 3 dimensi, dan secara pasti pula unsur bentuk memerlukan ruang. Yang keenam, itu warna. Kesannya yang ditimbulkan oleh cahaya, dan warna ini memiliki pigmen atau zat warna itu sendiri. Yang ketujuh adalah tekstur. Ini penampakan bidang permukaan suatu benda yang ada halus, licin, kasar, ya. Ada yang tampak buram dan berkilau. Itu untuk dari tekstur. Untuk jenis-jenis media visual, ini contoh saja ya, ada gambar animasi, ada poster, gambar, foto, bahkan diagram, tabel, slide, kartun, komik, film bisu, dan saya kira untuk teman-teman semua ini sudah tahu tampilan-tampilan bentuk-bentuk dari jenis-jenis media visual ini. Nanti jika ada yang belum diketahui, kan. Yang berikutnya adalah media audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dan memanipulasi unsur bunyi atau suara semata. Ini menurut Setiosari Unaji. Untuk karakteristik media audio, menurut Hernawan dan Azhar, itu media audio adalah media yang hanya dapat didengar. Dan media audio merupakan media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Lalu jenis-jenis media audio yang biasa digunakan itu terdapat ada lagu. Lagu adalah salah satu bentuk media audio yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Lagu juga dapat membantu siswa mengingatkan konsep atau informasi tertentu untuk mengingatkan informasi tertentu yang lebih mudah ya, karena terkadang melodi dan lirik lagu itu dapat memudahkan pengingatan. Lagu juga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa karena dapat membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang berikutnya radio. Ini media audio yang menyampaikan informasi atau acara secara langsung dan interaktif. Dalam konteks pembelajaran, radio dapat digunakan sebagai media penyiaran informasi atau berita terkini yang terkait dengan materi pembelajaran. Selain itu, radio juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengadakan diskusi atau wawancara dengan ahli atau praktisi dalam bidang tertentu. Kalau di Jogja itu ada siaran radio melalui kanal Jogja Belajar dalam menunjang pembelajaran siswa dan memotivasi siswa. Itu nanti bisa di search ya di internet Jogja Belajar, itu nanti ada kanal radionya juga. Berikutnya musik pengiring. Musik pengiring atau background musik dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Musik pengiring juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus siswa dalam belajar. Cuman musik pengiring juga harus diatur juga volumenya. Nah, berikutnya adalah narator. Adalah seorang yang bertugas menyampaikan informasi atau cerita dalam bentuk audio. Ini
narator ini dapat digunakan dalam pembelajaran sebagai media penyampaian informasi atau cerita yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Seperti saya saat ini masuk dalam narator juga. Berikutnya podcast adalah bentuk media audio yang dapat diunduh dan didengar kapan saja dan di mana saja. Dalam konteks pembelajaran, podcast dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi atau materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa secara fleksibel. Yang terakhir itu ada audiobook. Itu bentuk media audio yang berisi rekaman dari bacaan buku atau materi tertentu. Audiobook ini digunakan pembelajaran sebagai alternatif bagi siswa yang kesulitan membaca atau memahami bacaan dalam bentuk teks. Ini anak saya, itu yang kecil juga belajar menggunakan audiobook untuk mengenal kata, mengenal huruf. Itu menggunakan audiobook ini. Untuk pemilihan jenis media audio yang tepat itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswanya, dan materi yang akan disampaikan itu apa, harus disesuaikan terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan media audio dalam pembelajaran juga harus disertai dengan teknik pembelajaran yang tepat agar dapat memaksimalkan hasil belajar siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pram. Silahkan Mas Pram. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Ari. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan Mas Ari terkait ragam penyampaian pesan dilihat dari modalitas sensori yang nomor 3 atau C, yaitu media permainan edukatif. Menurut Direktorat PAUD Padu Pendidikan Anak Dini Usia Depdiknas tahun 2003 mendefinisikan alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk digunakan sebagai sarana yang mengandung nilai edukatif dan dapat menggambarkan seluruh kemampuan anak. Jadi untuk MPE atau media permainan edukatif itu ditujukan untuk anak TK. Dia dirancang sesuai usia anak tersebut 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Jadi pangsanya untuk 4-5 dan 5-6 tentunya saja itu berbeda. Misalnya kalau Basil itu kepingannya untuk anak usia 4-5 tahun itu dia lebih banyak daripada usia yang 5-6 tahun. Seperti itu. Next, Mas. Nah, kemudian untuk ciri-ciri atau karakteristik dari alat permainan edukatif, menurut Zaman Badru dan Kanaan tahun 2007, beliau mencirikan atau mengkarakteristikkan alat permainan edukatif atau APE. Yang pertama itu dia berfungsi untuk mengembangkan aspek-aspek pengembangan anak TK. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan adalah aspek fisik, seperti motorik halus atau kasar, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. APE yang dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif biasanya dapat digunakan untuk melatih daya nalar anak. Kemudian yang kedua, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan multiguna. Yang ketiga, aman bagi anak. Yang keempat, dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Dan kelima, bersifat konstruktif. Jadi Badru di sini mengkarakteristikan bahwa API itu mempunyai fungsi yang dia dikhususkan untuk anak TK. Jadi emang tujuannya skala rentang usianya yaitu
4 sampai 7 tahun. Karena dia cocoknya API itu untuk usia-usia segitu gitu. Kemudian next, untuk contoh alat permainan edukatif itu sebenarnya ada banyak, namun kami menulis hanya 6. Yang pertama itu ular tangga bilangan, kedua monopoli, ketiga snack versus block, yang keempat kartu, yang kelima logic puzzle, yang keenam piano tiles. Jadi ya kemudian next, yang selanjutnya multimedia. Multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak, video atau animasi. Dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Itu menurut pendapat Hoster tahun 2001. Jadi multimedia ini banyak pangsanya, banyak dia penggabungan dari sebuah teks, grafik, audio, dan gambar bergerak. Disatukan dia menjadi multimedia. Nah, kemudian next, karakteristik multimedia pembelajaran sendiri ada 3 menurut Daryanto tahun 2013. Yang pertama itu memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya menggabungkan unsur audio dan video. Yang kedua itu bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga bersifat mandiri, yaitu dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Seperti itu. Kemudian next. Kemudian kita beranjak ke komponen multimedia. Komponen multimedia terdiri dari title page atau judul gitu. Title, kemudian menu, kemudian mengarah ke tujuan pembelajaran, petunjuk, kontrol, interaksi, navigasi, teks suara, gambar, video, animasi, simulasi, ringkasan, dan yang terakhir latihan dan evaluasi. Sedangkan kalau jenis multimedia sendiri ada 2, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Menurut Daryanto di tahun yang sama, 2013, mendefinisikan multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan, contohnya TV, film, video seperti itu dia linear. Jadi dia dapat dioperasikan oleh penggunanya gitu. Yang kedua itu multimedia interaktif. Menurut Daryanto lagi, beliau menjelaskan bahwa multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain sebagainya. Kemudian next, Mas. Kemudian kita ke kesimpulannya. Setiap media pembelajaran memiliki komponen karakteristik baik kekurangan maupun kelebihan media tersebut. Namun dari keempat media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar, multimedia adalah media yang paling lengkap. Hal tersebut dikarenakan multimedia merupakan gabungan dari beberapa media pembelajaran lain atau hampir semua media seperti visual, audio, dan alat pembelajaran edukatif yang bisa disajikan dalam satu wadah, yaitu multimedia. Mungkin seperti itu, waktu dikembalikan ke Mas Ari. Ya, terima kasih Mas Pram, dan
Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami dan kami dari kelompok 8 mohon maaf jika ada kekurangan ya dalam penyampaian materi dan setelah ini kita buka sesi diskusi tanya jawab. Nah, untuk kami serahkan kepada moderator yang membuka tadi. Dipersilahkan, Mas Sultan. Terima kasih Pak Ari. Ya, baik teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk kelompok kami, kelompok pertama yaitu kelompok 7, dengan kelompoknya Pak Ari yaitu kelompok 8. Mungkin ada yang